Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada video kali ini kita sampai pada nomor 3, yaitu jarak titik ke bidang. Misalkan ada bidang alfa, kemudian ada titik A di luar bidang alfa, kita akan menentukan jarak titik A ke bidang alfa. Caranya, tarik garis tegak lurus dengan bidang alfa. Misalkan ini titik B. Garis AB ini tegak lurus dengan semua garis yang adik-adik buat pada bidang alfa. Misalkan kita buat garis G, maka garis AB ini tegak lurus dengan garis G. Kita buat lagi misalkan garis H, maka garis AB ini tegak lurus dengan garis H. Inilah yang dinamakan jarak. Jadi, garis AB tegak lurus dengan semua garis yang dibuat pada bidang alfa. Adik-adik, ada tips untuk mengerjakan jarak titik terhadap bidang. Tips yang pertama yaitu tentukan segitiga. Segitiganya boleh siku-siku, boleh tidak. Tetapi nanti di dalam segitiga yang kita buat, nanti bisa dibuat segitiga siku-siku. Tentukan segitiga yang melalui titik A, misalnya titik yang dimaksud titik A, dan memuat garis yang terletak pada bidang. Yang kedua, gunakan teorema Pythagoras. Rumusnya yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C-nya sisi miring, AB sisi siku-siku. Tips yang ketiga, gunakan aturan luas segitiga. L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita praktek ke contoh soal. Nomor 1, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik B ke bidang ACF. Kita jawab, kita buat kubus ABCD EFGH, ukurannya 6 cm. Kemudian kita diminta menentukan jarak titik B ke bidang ACF. Kita buat dulu bidang ACF. Ini ya, segitiga ACF ini segitiga sama sisi. Nah, sekarang kita akan membuat segitiga yang melalui titik B atau yang memuat titik B dan garis yang terletak pada bidang ACF. Kita buat garis bantu dulu. Kita tarik garis diagonal BD. Kemudian di perpotongannya ini kita beri nama O. Kita tarik garis F ke O. Nah, disinilah kita buat segitiganya, yaitu segitiga BOF. Segitiga BOF ini tidak lain siku-siku di B. Kita pindah ya, segitiga BOF, kita buat segitiga siku-siku. BOF siku-siku di B. Nah, yang dimaksud jarak B ke bidang ACF yaitu tarik dari B ke garis OF, ini siku-siku. Misalkan ini kita beri nama P. Nah, garis OF ini mewakili semua garis yang terletak pada bidang ACF. Nah, sekarang kita buat ya, dari B, ini kita tarik ke OF, di sini P. Sekarang kita lihat ukurannya yang sudah ada, di sini BF 6. Kemudian BO ini belum ada, kita cari dulu dari segitiga BAD boleh, ini siku-siku DA atau segitiga BCD juga boleh.
Kita cari dari segitiga BCD, ini siku-siku di C. Ukurannya 6, berarti di sini juga 6 ya. 6 berarti 6, 6 berarti BD-nya 6 akar 2. Karena O-nya di tengah-tengah berarti BO 3 akar 2, OD 3 akar 2. Nah, BO sudah ketemu 3 akar 2. Sekarang kita cari OF. OF sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah dalam kurung 3 akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan akar 36 ditambah 18 sama dengan akar 54 sama dengan akar 9 kali 6 sama dengan 3 akar 6. Nah, sekarang OF sudah ketemu 3 akar 6 cm. Nah, dari sini adik-adik lihat, kita bisa gunakan aturan luas segitiga. Apabila alasnya OF, tingginya PB atau BP. Apabila alasnya OB, maka tingginya BF gitu ya. Jadi, kita dapatkan setengah kali 3 akar 6 kali BP sama dengan setengah kali 3 akar 2 kali 6. Setengahnya kita coret. Kemudian BP sama dengan 18 akar 2 dibagi 3 akar 6. BP sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 6. 6 dibagi akar 6 itu akar 6 sama dengan akar 6 kali akar 2. Sama dengan akar 12. 12 itu 4 kali 3, 4-nya keluar, menjadi sama dengan 2 akar 3 cm. Jadi sudah ketemu BP-nya. Nah, sekarang apakah ada cara lain? Saya tunjukkan adik-adik pakai cara lain. Tidak harus aturan luas segitiga ya. Nah, sekarang apabila adik-adik tarik BP ini perpanjang, ini sebetulnya membentuk diagonal ruang. Ini khusus untuk kubus ya. Kita cari dulu panjang diagonal ruangnya, yaitu BH. Di sini ukurannya 6, 6, 6 berarti panjang diagonal ruangnya 6 akar 3. Nah, BP itu sepertiga dari diagonal ruang. Jadi, BP sama dengan 1/3 kali BH. Sama dengan 1/3 kali 6 akar 3, sama dengan 2 akar 3. Sama ya? Nah, sekarang saya tunjukkan cara yang lain lagi. Kita gunakan aturan ini. BO pangkat 2 sama dengan OP kali OF. Gitu ya. BO dipangkatkan 2 sama dengan OP kali OF. Ini berlaku juga kalau segitiganya siku-siku ya. Sekarang kita dapatkan 3 akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan OP kali 3 akar 6. 18 sama dengan OP kali 3 akar 6. 18 bagi 3, 6. Jadi OP sama dengan 6 dibagi akar 6. OP sama dengan akar 6. Nah, OP sudah ketemu di sini akar 6. Untuk mencari PB atau BP, kita gunakan Pythagoras. BP sama dengan akar 3 akar 2 dipangkatkan 2 dikurangi akar 6 dipangkatkan 2. Sama dengan akar 18 dikurangi 6, sama dengan akar 12, sama dengan 2 akar 3. Nah, ternyata sama ya. Nah, jadi kita punya 3 cara, silakan adik-adik pakai cara yang termudah dan tentu saja harus paham. Sekarang kita lanjut. Nomor 2, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi 6 satuan, titik P berada di tengah AE. Jarak
titik D ke bidang PFH adalah titik-titik? Kita jawab. Kita buat kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang sisinya 6 satuan. Kemudian titik P berada di tengah AE. Di sini AE, berarti titik P ada di sini. AP 3, PE juga 3. Sekarang kita akan cari jarak titik D ke bidang PFH. Kita buat dulu bidang PFH. Kita beri warna. Untuk memudahkan membayangkan, kita buat garis bantu dulu. Nah, untuk membayangkan jarak titik D ke bidang PFH, adik-adik jangan hanya membayangkan bidang PFH itu terbatas bentuknya segitiga seperti ini. Tapi bayangkan bidang yang luas, kemudian membelah kubus bentuknya miring seperti ini. Ternyata bidang PFH ini memiliki jarak yang sama terhadap titik-titik di sepanjang garis BD. Karena D terletak pada garis BD, maka D ini bisa kita geser. Misalnya kita geser ke tengah. Ini titik D. Nah, sekarang kita akan buat segitiga yang memuat titik D dan garis yang terletak pada bidang PFH. Karena segitiga PFH ini segitiga sama kaki, PF ini sama dengan PH, kita hubungkan dulu E ke G, kemudian kita tarik dari P ke perpotongan diagonal bidang ini. Misalnya kita beri nama Q. Nah, sekarang kita bisa buat segitiganya, yaitu hubungkan D ke Q dan D ke P. Nah, jadi kita sudah terbentuk segitiga DPQ. Nah, jarak titik D ke bidang PFH yang dimaksud yaitu tarik dari D, ini tegak lurus dengan garis PQ. Misalnya ini kita beri nama R. Nah, seperti ini lebih jelas adik-adik ya. Segitiga DPQ ini segitiga sama kaki. DP itu sama dengan PQ. Kita pindah dulu ya segitiganya. Adik-adik untuk memindah segitiga, jangan digambar persis miring seperti ini bentuknya ya, nanti tidak jelas. Jadi gambar segitiga sama kaki yang tegak gitu biasa. Misalnya hurufnya tidak seperti ini, maksudnya letaknya gitu ya. P-nya letakkan di atas tidak apa-apa, yang penting sesuai dengan ini. P-nya di atas berarti Q-nya ada di kiri, D-nya ada di kiri, Q-nya ada di kanan. Kemudian R-nya di mana? R-nya tarik dari D ke garis PQ, ini tegak lurus. Nah, ini R. Nah, sekarang kita lihat dulu ukurannya yang sudah ada. DQ 6, sini 6. Nah, sekarang karena kita akan menggunakan aturan luas, kita cari tinggi, gitu ya, tinggi segitiga sama kaki, yaitu P ke tengah-tengah sini ya, ke tengah-tengah garis DQ. Itu, jadi ini kita tarik. Ini tengah-tengah karena ini segitiga sama kaki, ini siku-siku. Sekarang kita akan cari tingginya. Untuk mencari tinggi ini, segitiga sama kaki DPQ tidak lain sama juga mencari AD gitu ya. Untuk mencari AD, kita cari dulu AC. Gunakan segitiga ABC, itu siku-siku di B. Ukurannya ini 6. 6 berarti AC 6 akar 2. Karena D-nya di tengah, berarti AD 3 akar 2, DC juga 3 akar 2. Nah, AD itu sama dengan tinggi dari segitiga DPQ. Nah, jadi tingginya sudah ketemu, 3 akar 2. Nah, sekarang kita akan cari DP dulu, karena nanti kita akan gunakan alas gitu ya, PQ. Nah, sekarang kita cari DP atau PQ, nanti pakai segitiga ini.
DAP gitu ya. Kita gunakan Pitagoras. DP sama dengan, adik-adik lihat segitiga ini ya, DAP. DP sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 3 akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan akar 9 ditambah 18 sama dengan akar 27 sama dengan 3 akar 3. Jadi DP sudah ketemu 3 akar 3, PQ juga 3 akar 3. Nah, adik-adik lihat dari sini, kita bisa gunakan aturan luas segitiga. Kalau alasnya PQ, tingginya DR atau RD. Kalau alasnya DQ, berarti tingginya yang 3 akar 2 ini ya. Nah, jadi setengah kali 3 akar 3 kali DR sama dengan setengah kali 6 kali 3 akar 2. Setengahnya kita coret, kemudian 3 kita coret. Jadi DR sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 3. Sama dengan 6 akar 6 dibagi akar 3. Maaf, dibagi 3 ini dikalikan akar 3 per akar 3, atau kita rasionalkan gitu ya. 6 akar 6 dibagi 3. 6 sama 3 kita coret, sama dengan 2 akar 6. Jadi, sudah ketemu jarak titik D ke bidang PFH adalah 2 akar 6. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Silahkan adik-adik berlatih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.